Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mandung. Burung baju belum buka puasa. Yang pada tampuk sampai buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin nabiyil furqan wa ala alihi wa sahbihi man dawama ala qira'ati wa tahfidhi wa ta'limil Qur'an amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. Sebelum tausiah dimulai, ada satu teka-teki yang bisa jawab kepada dia. Apa yang bisa dilewati oleh ayam, bisa dilewati oleh kambing, bisa juga dilewati oleh sapi, tapi tidak bisa dilewati oleh jarum. Yang nggak tahu jawabannya ada di akhir tausiah nantinya. Yang tahu tidak tenang. Di awal tausiah ada sebuah kisah. Ada seorang santri di sebuah pondok tahfidz. Begitu dia masuk ke ruang belajar, dia pakai kacamata, ditaruhnya di kepala, ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu gurunya menegur, kenapa kamu memakai kacamata di kepala? Letakkan yang benar, pakai di mata. Lalu santri tersebut pun berkata, Ustadz, otak saya minus Ustadz, nggak sanggup hafal Quran. Mungkin pakai kacamata sembuh minusnya Ustadz. Nah, itu kita berdoa mudah-mudahan tidak ada yang di pondok tahfidz ini. Kita berdoa agar semua yang ada di pondok tahfidz ini semuanya berhasil menjadi penghafal Quran 40 juz ya. Berapa? Oh, 30. Kelewatan. Alhamdulillah. Sekarang ikuti sama-sama Ustadz ya. Kami berjanji, kami bertekad ingin menjadi penghafal Al-Quran karena kami cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, ingin masuk surga dengan berkat Al-Quran, ingin memakaikan mahkota kepada orang tua dan menggandeng tangannya ke dalam surga dengan mukjizat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Al-Quran yang kita pelajari diterima oleh Rasulullah Nabi Muhammad pada usianya yang 40. Ustadz hari ini juga 40 tahun lebih 10 hari. Jadi masih muda ya Ustadz ya. Ada yang bilang Ustadz itu dari depan kelihatan seperti 17 tahun, Sweet 17 gitu loh. Ada yang bilang dari belakang seperti 18 tahun. Ada yang bilang Ustadz dari samping seperti 15 tahun. Totalnya 50 tahun. Jadi tua kali ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya
Ustaz pun nggak nyangka udah sampai umur 40 seperti umurnya Rasulullah. Padahal tahun lalu baru 39. Nggak nyangka tahun ini udah 40. Tapi insya Allah Ustaz tahun depan jadi 41 ya. Nah, Rasulullah di umurnya ke-40 menerima wahyu yang pertama yaitu Bukra. Bukan Ikra ya, bukan Bukra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, dengan turunnya wahyu inilah Rasulullah sudah mempunyai mukjizat dan membuat Rasulullah tetap dipercaya sebagai orang yang jujur. Jujur disebut dalam bahasa Arab al-amin. Nah, para pemuka Quraisy semuanya marah. Lalu mereka berkumpul, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal. Lalu mereka berkata, hari ini kita bersepakat agar gelar al-amin dari Rasulullah dicabut. Nah, ternyata Abu Jahal marah. Kan gaya ada kursi gedang di meja. Ketunyok jarok. Lo pun hanya setuju. Maka setuju. Karena Nabi Muhammad dari kecilnya selalu bersikap dan berkata jujur. Jadi saya tidak setuju kalau gelar al-kazib diberikan kepada Nabi Muhammad. Memang kesal Nabi Abu Jahal, gegah lagi yang pak. Karena kah sulit. Ada berdebu bunuh tunjuk ada dong, mungkin kita nggak keluarkan pendapat. Tapi seperti itulah Rasulullah tetap jujur bahkan setelah turunnya Al-Quran. Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan. Kita berkumpul di sini dalam memperingati Nuzulul Quran. Dan 17 Ramadan merupakan salah satu pendapat dari 4 pendapat utama ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan Nuzulul Quran. Di sini ada Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Ada juga yang mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Dan ini disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam pada. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad inilah yang mempengaruhi seluruh tingkah laku Nabi Muhammad. Aisyah sebagai istri Rasulullah ketika ditanyakan, kenal Aisyah ya? Kenal? Yang sekarang sedang viral romantisme kisah cintanya bersama Nabi ya. Ketika ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Dan inilah yang membuat Nabi Muhammad itu tidak terpengaruh oleh perilaku kaum jahiliyah. Rasulullah berada di tengah kaum yang bobrok, tapi Rasulullah tidak terpengaruh. Jadi mereka pada mabuk, Rasulullah tidak mabuk. Dan inilah yang membuat ternyata pengaruh lingkungan itu tidak ada. Ustaz, itu kan Nabi, itu kan Rasul, wajar tidak terpengaruh. Oke, ini ada cerita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, bahkan bukan manusia. Nyonatom tajak ulerbe atau upate atau ulaut. Takalan na urang kemawi. Lalu uruh engkut sure. Ya, tahu kan sure? Yang ditanya kalau Jokowi dapat sepeda ikan tongkol, ya betul ya, dapat sepeda sama Jokowi. Nah, engkot sure dari lahir di dalam laut, SD dalam laut, SMP, SMA sampai kuliah di dalam laut, sampai mati pun di dalam laut. Tapi wanita cok engkot sure dapat dengan udara tetap tidak terpengaruh karena mesin engkot sure, padahal di laut mesin payah tebus kembali. Kan hantam dakadan engkot sore wate dakawi tiba-tiba wate dacok dacruk hana payah bos kira mesin gerong payah patanya mbak sore wahai engkot sore pakan dikata mesin pengaruh lingkungan. Jadi ternyata pengaruh lingkungan ini tidak ada, tapi kitalah yang hari ini para santriwan santriwati yang akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di lingkungan kita. Kitalah yang nantinya menjadi pemimpin masa depan kita. Kita menjadi pemimpin di Aceh Utara, di Aceh, bahkan Indonesia. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Semua anak dilahirkan di atas fitrah Islam. Wa inna ma abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumanisanihi. Sesungguhnya orang tuanya lah yang membuat menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi Muhammad berhasil karena peran orang tua.
Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Nama ibundanya? Aminah. Lahirnya di kota Makkah, meninggalnya di Madinah. Ya, pintar sekali. Nah, inilah pengaruh orang tua. Kalau orang tuanya mendidik anak jadi pintar, kita semua akan pintar. Baik sampai kitanya nggak ngerti tentang bahasa Al-Quran, bahkan kadang bahasa Aceh. Nah, anak min yang tengah dandang di bineh pagi, imu sadu bapak kerundung, melihat ayahandanya sedang gepuh pare, kepekeh pare, hai depu Bandung. Lalu tiba-tiba tengah imu sadu rubah pak kerundung, dipegang, ayah, bak kedondong rubah. Gel ya ayah, nyoba kadang-kadang rubah udah leju. Ih ayah kok gitu sih? Bak kedondong rubah. Ayahnya marah, lalu datang melihat begitu kan, oh bak kerundung, kecok bak kerundung di depan. Nah inilah bagaimana pendidikan taktik kepada anak. Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita memahami dan harus kita pelajari. Kata Ikramah wa taqdiman orang tua kepada Al-Mukarram Abah atau Ustaz Saifan yang memimpin Pondok Tahfidz Al-Quran. Seterusnya kepada guru luntuan yang Mudi Mesra Samaranga yaitu Abun Dr. Hasbuk. Beliau adalah guru saya dan alhamdulillah sekarang sudah bersama kita. Terima kasih Abun. Seterusnya kepada para Abu, Abi, Walid, Abi dan Tengku yang hadir di Pak Uronyo, terutama kepada Urusi Luntuan Dr. Andes Haji Amiruddin bin Hamzah. Beliau gelarnya Dr. Andes, DRS ya. Belum Dr. Handu, karena Dr. Handu yang selesai S3 Lod. Tapi saya DRS juga sebenarnya. Dakwah kata sago ya. Dan juga sago orang. Uronyo dengan corona DRS di rumah saja, tidak tahu. Tapi hari ini terima kasih saya kepada ayahanda, kepada ibunda, kepada istri saya Mutmanim dan kepada ananda dan Dirian yang sedang foto. Dan alhamdulillah Rian ini juga sebelum Mudi Mesra Samaranga juga sudah hafal Quran. Kepada Rani juga dan kepada Alina, yang hari ini mudah-mudahan bisa ikut memberi semangat kepada para santriwan-santriwati semua. Hari ini kita berkumpul bersama di Pondok Tahfidz Haji Hamzah. Haji Hamzah adalah anak abune ulun tua. Nama beliau diambil dari nama pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau punya kegemaran yaitu berburu. Kalau sekarang hobi ya. Apa banyaknya hobi sekarang? Menyanyi, TikTok ya. Mandung na akun TikTok no? Patentanya Mbak Abua na akun TikTok Abua Cipegat. Entah apa. Nah, Abua terakhir pegang Pak Long ada akun TikTok. Yangnya parang tabodok tak Pak Ule. Wah,